Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-mufassiru rahimahullah wa nafa'ana bi ulumina fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke ayat surah An-Nisa ayat 128. Ini penting sekali ayat ini menyangkut tentang hukum nusus. Kita sering mengenal namanya nusus, ya. Ada nusus istri, ada nusus suami. Terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu nusus, ya. Yang dimaksud dengan nusus kalau dalam ilmu lughah artinya nusus nasaza, kalimatnya membangkang, itu artinya. Jadi kalau perempuan, si istri nusus kepada suaminya, itu namanya kharijatun an ta'atihi, ya, dia keluar dari taat kepada suaminya, artinya pembangkang, ya. Tetapi kalau suami, bukan hanya istri yang nusus, suami juga nusus sama istrinya, tapi karena suami tidak mungkin membangkang istrinya, kalau suami itu namanya, suami kalau nusus dia menganggap rendah istrinya, artinya lepas, dia melepaskan tanggung jawabnya kepada istrinya. Itu yang dimaksud dengan nusus. Nah, kenapa nusus ini penting? Ya. Gara-gara syarat sebab nusus ini, itu sebabnya terjadi yang namanya khulu, si istri melaporkan suami ke pengadilan, atau zihar, atau li'an, atau ila namanya di dalam ilmu fikih, gara-gara nusus. Oleh karena ini sangat penting Anda pelajari, terutama bagi yang mendengar pengajian ini, karena ini sangat sering terjadi di masyarakat. Jadi kita hanya sering mengenal istri saja yang sering nusus, artinya istri yang sering membangkang kepada suaminya, tetapi suami pun sering membangkang kepada istrinya. Nah, gara-gara nusus inilah timbul banyak kejadian di masyarakat, terutama yang berumah tangga, itu tadi terjadi khulu. Apa bedanya? Kalau gara-gara nusus ini si istri melaporkan suaminya, ya, kalau istrinya yang nusus, maka dia tidak bisa berhak mendapatkan nafkah, ya, kalau si istri yang nusus. Tetapi kalau suami yang nusus, si istri melapor, suami dapat tebusan. Apa namanya? Si istri yang nusus, lalu si istri melaporkan suaminya, si suami dapat tebusan dari istri, itu namanya khulu. Tetapi kalau si suami yang nusus, si istri yang melapor, suami tidak dapat tebusan walaupun si istrinya khulu. Khulu itu artinya si istri melapor. Perhatikan sekarang,
ayat 128. Wa ini imra'atun marfu'un bi fi'li yufassiruhu khafat. Jadi diropakkan kalimat imra'atun itu, lalu ini namanya mufassir, jadi ditafsirkan itu khafat. Khafat maksudnya khafat imra'atun, begitu maksudnya. Imra'atun jadi fa'ilnya. Jika perempuan itu khafat, khawatir, ya. Kata lain tawaqqa'at, artinya jatuh kekhawatiran terhadap seorang istri itu, mimba'liha, dari suaminya, zaujiha, kalau dia berpasangan, suami namanya zaujun, istri namanya zaujatun. Ketika si suami memberikan nafkah setiap hari kepada istrinya, itu namanya suami si ba'lun, istri namanya ba'latun. Ketika si suami jadi raja sebagai kepala rumah tangga, itu namanya rajulun, si istri namanya nisaun. Jelas? Jelas? Nah, ketika dia berpasangan, artinya saling menyayangi, saling mempertanggungjawabkan dalam keseharian, dia selalu hidup bersama. Si suami namanya imru'un, istri namanya imro'atun. Tuh, biar Anda tahu dalam memahami bahasa Arab. Nah, jika si wanita ini khafat mimba'liha, takut dari suaminya, nusuzan. Nah, itu kalau dia bilang nusuzan, maksudnya itu menunjukkan suaminya yang nusus. Kalau dia bilang nusuzatan, nah itu istrinya yang nusus, ya. Jelas? Au i'radan, atau berpaling. Nah, kata lain daripada nusus nih, nusuzan. Nah, kalau di dalam tafsir Jalalain ini, apa yang dipahami kalau suami itu nusuzan, artin tarofuan anha, merasa lebih tinggi dari istrinya, menganggap remeh istrinya. Itu namanya kalau laki-laki nusus. Apa ciri laki-laki nusus? Itu yang perlu Anda tahu. Bitarki madaji'atiha, dia meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya, dia tidak menemani istrinya tidur. Satu, ya, itu namanya laki-laki nusus. Kemudian apalagi? Wa taksiru bi nafqatiha li ba'diha, dia tidak memberikan nafkah karena dia lebih mencintai orang lain. Nah, itu namanya nusus. Artinya kalau dia punya istri dua, dia lebih banyak memberikan istrinya yang lebih muda nafkah. Artinya yang dimaksud dengan taksir itu dia meringkas, dia mengurangi jatah istrinya yang tua itu. Dua. Ini penting ini. Yang ketiga, wa tamuhun ainahu ila ajmalin minha, dia terpikat matanya kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya. Nah, jelas? Itu namanya laki-laki nusus. Dan ini terjadi kok, ya. Nanti di dalam kitab Fathul Mu'in nanti dijelaskan dalam ilmu fikih, faslun fi nafqatin pil qasmi wan nafqatin. Itu kalau seorang istri pergi mencari uang sementara suaminya ada di rumah, itu namanya laki-laki nusus. Ingat? Itu namanya laki-laki nusus. Bahkan nanti di sana dicatat bahwa Imam Al-Azra'i mengambil pendapatnya Imam Ar-Ruyani. Apa kata beliau? Walau zohara zinaha biiznihi, kalau walaupun dia jelas si wanita itu berzinah dengan orang lain atas seizin suaminya,
la qasma wala nafqatan, dia tidak dapat bagian, tidak punya hak dapat bagian, si istri itu tidak punya boleh dapat nafkah. Ya, oleh karena hati-hati, kalau istri Anda pergi misalnya ke luar negeri, artinya istri Anda yang mencari uang, Anda itu sudah terhukum laki-laki nusus. Ini orang tidak berani ngomong, dan itu umum terjadi. Jelas? Nah, dan ini biasa sekali terjadi ketika terpikat hatinya oleh wanita lain. Nah, au i'radon, atau suaminya ini berpaling, ya, berpaling anha dari istrinya, karena istrinya kan sudah tua misalnya, sudah fisiknya sudah tidak bagus dan lalu dia berpaling. Ini namanya laki-laki nusus, dia memalingkan wajahnya biwajhi, ya. Nah, dalam hal seperti ini fala junaha alaihima ayyusliha, tidak ada dosa atas keduanya agar mereka mengadakan perdamaian, agar dia berdua mengadakan perdamaian. Yang kalimatnya bihi itu qamun ta bil asli fisad, asli kan ayyusaliha, itu maksudnya ayyut tasaliha. Wa fi qiraatin, di dalam qiraat yang lain dibaca yusliha, ya. Ini namanya idgham min kalimat aslaha, ya. Tidak ada dosa bagi keduanya ayyusliha bainahuma, di antara keduanya sulhan. Apa ini maksud dengan sulhan di sini? Bil qasmi wan nafqati, ya. Ketika dia memberikan bagian giliran, maksudnya yang dimaksud dengan qasmi dalam, kalau Anda punya istri dua, ini maksud dengan qasmi mendatangi dia beberapa sesuai dengan jatahnya itu, mau ditemani tidur atau tidak, yang penting datangi dia, itu maksudnya qasmi. Kemudian wan nafqati, berikan dia makan, itu nafkah, ya. Nah, lalu di dalam hal ini apa yang dipesankan kepada wanita? Bi'an tatsruka lahu syai'an, agar dia menahan diri sedikit si istri ini. Jangan langsung, maksudnya jangan langsung mau marah-marah atau mau lapor-lapor, jangan sampai terjadi khulu. Itu maksudnya deh. Untuk apa? Taliban li baqa'is suhbati, artinya menuntut demi kekalnya hubungan rumah tangga, itu maksudnya, ya. Tapi apa katanya? Fa in radiyat bidzalika, tapi kalau dia ridho dengan demikian, maka itu berbahayanya. Ketika Anda punya istri pergi ke luar negeri, suatu saat merasa dia tidak pernah dinafkahkan dan memang dia tidak wajib nafkah, dia bisa saja menuntut Anda, dia bisa saja khulu. Itu kan efek sampingnya, itu berbahayanya. Karena di sini kalau dia ridho dengan demikian, kalau nanti setelah dia punya uang dia merasa tidak ridho karena saya selama ini pergi keluar mencari rezeki, dia enak-enak di rumah, dia nuntut, Anda kalah. Itu satu. Yang kedua, Anda tidak bisa dapat tebusan. Nah, itu kalau dia khulu, ya. Kalau si istrinya ini tidak ridho bagaimana? Wa illa, kalau si istrinya ini tidak ridho, fa'ala zauji ayyuwaffiha haqqaha, katanya. Itu wajib. Dan atas suaminya dia harus memenuhi hak istrinya. Kalau Anda tidak mau dituntut, Anda harus, makanya pakai Allah, harus pujar Allah. Allah zauji, atas si suami ini, kewajiban si suami ini untuk memenuhi hak-hak istrinya. Kalau Anda tidak mau, kalau Anda tidak sanggup, au
yufariqoha, atau kamu menceraikannya. Nah, latar belakang ini boleh orang bercerai. Sebab ingat, gara-gara nusus. Kemudian wasulhu khairun, tapi perdamaian itu tetap lebih baik minal firqati, daripada bercerai, wan nusuzi, daripada nusus tadi, ya, wal i'radi, daripada berpaling. Tetap itu yang lebih baik adalah sulhu, artinya as-sulhu artinya berdamai, ya. Qala ta'ala fi bayanin ma jabala alaihil insan. Allah berfirman tentang menerangkan tentang ma jabala alaihil insan, apa yang selalu berhubungan dengan manusia, hakikat asli yang selalu hadir dalam diri manusia. Apa katanya? Wa uhdiratil ampusu as-suha, wa uhdiratil ampusu as-suha. Memang dihadirkan nafsu itu, dihadirkan as-suha. Apa maksudnya as-suha? Ya, siddatul bukhli, sangat bakhil yang namanya nafsu itu. Itu yang selalu ada dalam diri manusia, sangat bakhil. Itu kata Allah, ya. Maksudnya, ya, jabalat alaihi, artinya berhubungan atasnya, nafsu itu selalu berhubungan atas manusia itu, paka'annaha hadarathu, maka seakan-akan nafsu itu selalu hadir kepadanya, ya. Bagaimana contohnya? La taghiba anhu, dan tidak pernah hilang, tidak pernah gaib nafsu itu dari diri manusia, selalu dia hadir, tidak bisa hilang. Al makna, nah makna daripada kalimat tadi bahwa di dalam diri manusia itu selalu dihadirkan nafsu yang tidak pernah hilang dari dirinya. Annal mar'ata la takadu tasmihu binasibiha, bahwa perempuan itu tidak akan pernah rela untuk menyerahkan haknya kepada wanita lain, tidak akan pernah rela. Jadi tidak ada wanita itu yang rela dimadu, itu tidak ada, karena memang dihadirkan seperti itu, ya. La takadu tasmihu binasibiha, ya tidak akan mau untuk menyerahkan bagiannya kepada wanita lain. Begitu juga warrajulu, begitu juga laki-laki, la yakadu yasmihu alaiha binafsihi, kalau dia jatuh cinta kepada yang lebih dia cintai, tidak mau dia serahkan kepada orang lain, ya. Nah itu iza ahabba ghairuha, apabila dia lebih mencintai orang lain. Kalau dia lebih mencintai orang lain, tidak mau dia serahkan, ya. Itu yang menjadi sifat manusia yang selalu hadir dalam diri manusia, ya. Itu selalu dihadirkan nafsu yang bersifat as-suha. Suh artinya sangat bakhil, sangat bakhil, selalu ingin menang sendiri. Manusia, laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak pernah rela suaminya diambil orang, laki-laki juga begitu. Kalau dia mencintai orang, dia tidak pernah rela juga. Itu, ya. Wa in tuhsinu, nah, tapi jika kalian itu berbuat baik, artinya apa? Asyratan nisa'i, cara menggauli istrinya. Watattaku, watattaku aljura alaihinna, artinya takut kamu untuk berbuat lalim atas istri-istrinya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fayujazikum bihi, maka Allah akan memberikan balasan dengan apa yang kalian kerjakan.
Nah, lalu bagaimana sifat karakter manusia? Semua ini yang hadir ini siap punya istri 2 kan? 3 bahkan. Semua siap dan semua merasa sanggup. Terjawab oleh ayat ini. Apa katanya? Walan tastati'u an ta'dilu. Kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil. Ingatan. Walan tastati'u an ta'dilu. Kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil. Artinya tusawu, artinya berbuat sama rata. Kamu tidak akan mampu, kata Allah. Ya, bainan nisa, di antara istri-istrimu. Kalau ada yang bilang, oh saya siap, itu bohong. Ini ayat yang menjawab. Walan tastati. Kamu tidak akan pernah mampu. Ya. Tapi dalam hal apa? Fil mahabbati, dalam rasa dalam hal cinta. Tidak bisa. Tetap saja kalau Anda punya istri 2 lalu yang satu lebih cantik, pasti Anda mencintai yang satunya. Tidak bisa Anda bilang ini sama. Tidak bisa kalau dalam hal mahabbah. Ya. Dalam hal cinta tidak mampu Anda untuk berbuat adil, artinya berlaku sama dalam hal cinta. Itu mana tadi? Walau harustum, walaupun kamu sangat menginginkannya, walaupun kalian sangat ingin sekali perasaanmu supaya rasa sayangmu sama, tidak bisa. Ya, dalam hal cinta. Ala zalika, atas yang demikian, oleh karenanya fala tamilu kullal mail, katanya janganlah kalian itu terlalu cepat cenderung kepada sesuatu yang buat Anda cenderung. Ada di luar orang cantik jatuh cinta, lihat tetangga sebelah jatuh cinta, semua jangan, karena Anda tidak akan mampu membagi cinta itu, karena cinta itu lahir datang dari Allah, tidak bisa Anda tolak. Maka istri Nabi dulu ada namanya Saudah bintu Zam'ah. Beliau tua, sementara Aisyah dia madu bersama Aisyah. Aisyah masih muda dan cantik, tapi karena mulianya akhlak Rasulullah, dia bilang sama Saudah, kamu punya giliran 3 hari Aisyah, dia tua, kamu punya giliran 3 hari Aisyah 7 hari. Saudah mau karena merasa sudah tua Saudah. Tapi apa kata Rasulullah? In si'ti, kalau kamu mau. Itu hebatnya. Tapi kalau Anda tidak mungkin begitu. Satu istrimu umurnya 50, yang satu baru 25, pasti Anda pikir yang 25. Rasa cinta itu pasti larinya ke sana. Ya kan? Nah, ini penjelasannya yang penting Anda tahu, ya. Fala tamilu kullal mail ilallati tuhibbunaha bil qasmi wan nafqah. Maka janganlah Anda cenderung kepada tempat yang Anda lebih cenderung untuk memberikan bagiannya dan nafkahnya hanya karena kalian mencintainya. Tidak boleh. Walaupun rasa cinta Anda lebih besar kepada yang lain atau istri Anda yang lain, tetapi nafkahnya harus sama, jatahnya juga harus sama. Cinta boleh tidak sama, Anda tidak dituntut masalah cinta, karena semua orang punya hak untuk jatuh cinta, dan itu cinta datang dari Allah. Ya, itu yang ingat perlu diketahui, ya. Tetapi nafkah dan jatahnya harus sama. Nah, kalau Anda berperilaku seperti itu, patadaruha, katanya, maka berarti kalian itu akan menyanyiakan istrimu, ya. Tutsrakul mumahla anha, artinya ditinggalkan orang yang
tempat kamu cenderung atasnya, artinya dari wanita yang tidak kamu cenderungi, artinya akan menderita kan wanita yang lainnya. Kalau anda tidak adil dalam hal nafkah, walaupun anda mungkin tidak adil dalam hal cinta, tetapi dalam hal nafkah harus adil. Nah, jadilah wanita itu kal mu'allaqah, seperti wanita yang tergantung. Apa maksudnya? Allati lahiya aimun atau ayamun walahiya zati ba'lin. Dia tidak jadi janda, tidak juga dia punya suami, kan mu'allaqah jadinya si istri itu, ya. Kan mu'allaqah. Wa in tuslihu bil adli bil qasmi, jika kalian itu artinya mengadakan perdamaian, soleh baik dalam hal memberikan nafkah dan bagiannya, wa tattaqul jura, takut kalian untuk membuat al-lalim atas wanita itu, fa innallaha kana ghafuran, sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun. Lima fi qalbikum minal mail, itu yang dimaksud dengan boleh jatuh cinta, lebih mencintai yang lain itu boleh, ya kan? Mengampuni bagi apa yang ada dalam hatimu kepada tempat kamu cenderung, wajar kan? Biasa seperti itu. Rahiman bikum fi dzalik, dan Allah juga menyayangi kalian dengan hal yang demikian. Artinya jatuh cinta itu bagus, menyayangi, mencinta itu adalah bagus. Wa iya tafarraqa, nah jika mereka berdua bercerai, ai az-zaujani bit-talaq, artinya dua orang suami istri itu dengan tolak, yughnillahu, Allah akan memberikan, artinya kelebihan masing-masingnya, masing-masing di antara suami istri itu, am sahibihi min saatihi, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah kalau bercerai sudah dengan cara yang baik, nanti si suami akan dapat istri yang baik, si istri juga akan dapat suami yang lebih baik. Begitu maksudnya, ya. Ayat fadlihi, artinya kelebihannya, bi'an bi'ayyarzuqoha zaujan ghairuh, dengan memberikan dia suami yang lain, ya. Lalu wa yarzuquhu ghairuha, dan juga dia akan mendapatkan istri yang lain. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu wasi'an, luas, li khalqihi, bagi makhluknya, fil fadli, dalam karunia-Nya, hakiman, dan bijaksana, bima dabbarulahum, ya. Masa maha bijaksana daripada akibat yang di belakang hari bagi mereka. Jadi kesimpulannya terakhir itu tadi kita jelaskan apa yang dimaksud dengan nusus, ya. Ada wanita yang nusus, ada juga laki-laki yang nusus. Maka di dalam surat ini, surat An-Nisa yang kita sampai ini menjelaskan tentang nususnya laki-laki. Di dalam surat Al-Baqarah kemarin itu tentang nususnya wanita, dan apa efek samping daripada nusus. Intinya nanti kita kaji di dalam kitab Fathul Mu'in, itu menjelaskan tentang mana saja sebagai batasan-batasan yang dikatakan nusus. Jadi kesimpulannya, kalau laki-laki itu nusus kepada istrinya, artinya melepaskan tanggung jawabnya kepada istrinya, lantas si istri itu khulu, melaporkan ke pengadilan, ya, si suami tidak mendapatkan tebusan. Tetapi kalau si istri yang nusus, ya, artinya dia keluar rumah tanpa pengetahuan suami, artinya dia membangkang, ya kan, gitu, ya. Kemudian dia khulu si istri ini, suaminya dapat tebusan.
Nah, latar belakang nusus inilah timbul 4 hukum itu. Pertama yang namanya ila, yang kedua namanya li'an, yang ketiga namanya khulu, yang keempat namanya zihar. Gara-gara hukum itu. Nanti kita bahas khusus mana khulu, mana zihar dan sebagainya ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang nusus pada malam hari ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum syai'ullahi lahumul Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.